Cep, di mana Cep katanya? Hah? Tapi kita hati-hati, nggak boleh deket-deket soalnya Ah. itu udah agak busuk lah. Agak busuk. Udah berapa lama sih dia Ini dibiarkan nggak udah busuk? lama sampai membusuk kayak gini, paling ada beberapa tahunan, tapi dia masih kokoh berdiri gitu, nggak roboh. Soalnya nggak tahu lah ada apa dengan dia yang jelas dia nggak dikuburin sama warga sini gitu. Kalau nih Cep, kalau boleh tahu itu kenapa kok bisa nggak dikuburin? Ya karena warga itu nggak peduli sama dia gitu, nggak mau ngurus dia. Soalnya dia itu semasa hidupnya emang ya biduan yang ya gimana ya, Ya, kurang guyup sama warga gitu. Dengar juga katanya dia penyanyi dangdut ya. Biduan dangdut Ah. di desa itu, dan dia itu ya sering ngelakuin kayak gitu sama biasa lah. Nah ya, sebelah situ Yaudah, itu memang dibungkus, cuman dia itu nggak dikuburin, nggak sempat dikuburin. sengaja oleh warga nggak dikuburin apa? Sengaja aja di sini. Tapi mukanya udah kayak udah busuk gitu Cep. Nah itu busuk, dan busuk banget kan, Astagfirullahaladzim. wajahnya udah hitam kayak gitu. Kok? Tapi kata warga juga ini sering kalau pas mau maghrib itu sering ada kayak disiksa kubur gitu, dia itu kayak nangis-nangis gitu katanya gitu, seremnya gitu. Yuk kita coba deketin Cep. Gerak gak sih itu ya? Enggak Ya nggak gerak ya. ini jenazah di. Astagfirullahaladzim. Nah Tuh mukanya lihat Cep. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini emang sengaja oleh warga diikat Sengaja di ini. pohon Cep. Iya sengaja, satu-satunya jenazah yang dibiarkan tanpa pemakaman gitu. Astagfirullahaladzim. Di sini. Tuh lihat tempat. Ini saya coba zoom ya teman-teman dari ke mukanya ya. Cep, boleh minta buka mukanya Cep? Biar Kita jelas. jangan deket-deket soalnya ini. Oh jangan. Iya, nggak boleh deket-deket soalnya Tuh. ini bisa penyakit juga. Ini udah cukup segini lah. Lihat teman-teman. Mukanya busuk banget ya. Dan di sini aroma busuknya pekat banget, kok sangat kuat banget ya Cep ya. Makanya kita nggak boleh deket-deket. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ini saya tahu ini dari warga sini, emang warga sini udah pada ngerti lah sama jenazah ini gitu. Gitu. Ini ke bawah angin apa gimana sih gerak Cep? Ada angin tuh. Mungkin dari udah apa sih namanya? Karena udah lama juga ringan, Iya. mungkin ya kena angin juga ya Cep ya. Ada angin. Jadi ini Astagfirullahaladzim. itu juga emang tuh angin tuh goyang. Yo. Tuh angin gede banget. Coba saya mau betulin bener Cep. Coba angin. Goyang kok. Dik jangan dipegang, Dik. Udah Dik jangan dipegang. Bubus yang dipegang itu. Enteng banget kok ini. Pas saya Ya pegang emang juga, udah Cep. enteng ini. Itu udah busuk kayak gitu. Nih. Astagfirullahaladzim. Jangan dipegang Dik ini. Oh kamu nggak ngomong dulu, bahaya ini soalnya. Ya ini udah nggak sehat lah untuk kita. Enggak, padahal di sini emang dekat pemukiman juga ya Cep tuh. Contohnya tempat tuh. Iya, itu Satu, banyak pemukiman. 2, 3 ini dekat rumah ya teman-teman ya. Tapi emang warga sini udah biasa. Jadi Emang bener. saat satu langkah dari rumah itu udah kuburan. Apalagi ada mayat dibiarkan kayak gini kan ngeri juga. Enggak, yang jadi pertanyaan saya Cep, warga emang tidak merasakan bau busuknya itu loh Nggak maksudnya. nyampe ke sana, cuman makanya ini juga nggak boleh deket-deket gitu. Jadi untuk keluarganya yang ziarah ya ziarah depan mayatnya Astagfirullahaladzim. sendiri gitu, nggak di kuburan gitu. Kasihan juga sih ya. Ya kasihan sih, tapi Kasihannya ada, teganya juga ada ya Cep ya, maksudnya kok bisa dibiarkan hingga ya menurut saya kalau warga yang bener itu nggak boleh di kayak gini. Saya juga udah ngomong, wah Pak jangan di kayak gini, soalnya nanti juga ini jadi penyakit dan mungkin warga sini nggak peduli, itu terserah dia lah semasa hidupnya. Mau dia jahat mau dia baik itu urusan dia. Ya, soalnya benar. di air tuh kita nggak ikut campur, yang penting kita itu bantu dia. makanya Cep. Astagfirullahaladzim. Anginnya emang kencang ya teman-teman di sini ya Cep ya. Iya banyak angin. Tadi pas saya pegang juga enteng banget Cep. Ya ini emang udah tulang doang kayaknya Tuh. badannya, cuman dia kokoh kayak gini, kokoh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maksudnya dia itu gak roboh, jadi diikat loh itu. Ini yang jadi pertanyaan Cep, emang bener sih, emang semasa hidupnya jenazah ini emang ya si biduan dangdut juga ya katanya Cep. Ini saya nggak tahu bener nggak tahu salah juga ya Cep ya, masih katanya dia juga suka menggoda suami orang Cep. Nah, gitu. Jadi makanya dia itu kayak giniin karena dia itu kelakuannya seperti itu. Dia mau aja sama suami orang ya, ibaratnya kalau bahasa sekarang pelakor lah. Ya pelakor, dan mungkin di sini warga juga merasa jengkel apa gimana ya Cep ya dengan kelakuan si jenazah ini semasa hidupnya, makanya mungkin di sini
warga juga banyak yang membenci jenazah ini juga ya, Cep. Kayak gitu. Karena dengan kelakuannya si jenazah ini semasa hidupnya itu suka merusak hubungan orang ya, atau pelakor juga ya. Sekarang mah gini aja, Dik. Ini kan sebuah pelajaran bagi Astagfirullahaladzim. kita di sini dan bagi kalian semua yang lagi nonton. Ini jenazah satu-satunya yang dibiarin selama bertahun-tahun sampai membusuk kayak gini. Tuh, Dan sampai kering kayak kering. Kena angin juga goyang. Warga membiarkan karena hidupnya itu emang ya kurang bagus lah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan Amin ya Allah. diterima amal ibadahnya, Amin. teman-teman. Karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Iya, itu pasti, Cep. Tidak ada yang sempurna lah ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, Cep. Dan sekarang gini aja. Tuh itu kena angin. Takutnya saya jatuh itu, Cep. Enggak, tapi itu keras kok, diikat keras. Diikat keras terus dari pohon juga mungkin ke bawah ya, Cep ya. Astagfirullahaladzim. Makanya warga sering, ini benar pas maghrib itu sering kedengaran suara nangis. Oh, jadi pas maghrib ini kedengaran ada suara nangis di kuburan gitu, Cep. Ya warga udah biasa mungkin di sini. Udah enggak ini. Astagfirullahaladzim. Itu bukan gerak loh, Dik, itu angin. Angin, Cep. Saya Maksudnya kalau warga lihat lah takut. Soalnya ini angin gede banget nih. gede banget, Cep, ini. Tuh lihat tuh, teman-teman. Ini gede banget. Tuh nih. pohon aja tuh ya. Oke, gini aja, Dik. Gimana? Sekarang ya udah aja di sini. Ah, Maksudnya kalau mau nunggu nanti maghrib siapa tahu ada yang aneh, rekam lagi aja. saya juga penasaran, Cep. Katanya kalau maghrib suka ada yang nangis kan? Iya, gitu aja. Apa gimana ya? Apa kita nanti ke sini, Cep? Saya penasaran kok. Kita di Pak RT dulu aja tanya-tanya dan siapa tahu warga sini mau gitu. Oh, ngumpulin berarti ini. sambil kita Sambil kita nanya-nanya gitu. nanya-nanya sama Pak RT juga ya, apakah benar gitu kan Heeh. bahwa si jenazah ini kalau maghrib itu suka menangis, karena di sini juga waktu udah sore juga ya, Cep ya. Dia nangis, Dik. Ya kini kan udah setengah 6, Cep. Dengerin enggak? Astagfirullahaladzim. Dia nangis. Nah, di sini Dari mana sih suara itu? nanti dulu. Tak ada suara. Kedengaran nggak teman-teman ada suara nangis, teman-teman? Karena di sini juga udah Ih, bener dari sini loh. sebentar lagi maghrib juga ya, Cep ya. Jenazah lo nangis loh. Astagfirullahaladzim. Jenazah nangis loh. Allah. Berarti benar juga apa yang dibilang oleh warga. Katanya kalau setiap maghrib, mendekati maghrib ya, Cep ya. Itu ya. Kalau mendekati maghrib jenazah ini suka menangis. Nah, iya. Dan di sini aroma baunya juga sangat kuat sekali, teman-teman, sangat pekat sekali ya. Di sini saya juga sebenarnya tidak kuat ya, Cep ya, dengan aroma Lah udah aja. jenazah ini ya. Tapi ini aneh juga nih bisa nangis kayak gini. Kita nggak perlu takut, Dik, soalnya ini emang dia itu udah beda alam sama kita. Iya, Mungkin iya, ini iya, pengaruhan jin apa bisa nangis kayak gini. Yang jelas ini mengerikan lah teman-teman ketika malam mungkin. Heeh. Jadi Dan warga sini udah biasa. dan di sini mungkin teman-teman suka, wah itu pocongnya gerak, jenazahnya gerak. Enggak, teman-teman. Karena anginnya yang sangat kencang ya, Cep ya. Angin ini kenceng banget. Ini dari pohonnya juga ikut gerak, teman-teman, makanya ke badan si jenazah ini ikut gerak juga. Ya, Karena ini, Dik, apa? sebelum akhiri video ini kita ajak teman-teman doakan beliau supaya beliau ini lebih tenang ya.